warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-temanku semua yang kami banggakan dan juga yang kami hormati. Kepada Bapak Bayu Wibisono, selaku dosen mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi. Kami dari kelompok 4 kelas B akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan judul Perancangan Sistem Informasi Administrasi RT. Sistem yang kami rancang bernama SIRUTA, singkatan dari Sistem Informasi Administrasi RT. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Saya Dila Zara. Saya Anissa Saleha Prabowo. Saya Galang Putra Pratama. Saya Kenzi Al-Khalid Syaputra. Dan pada kesempatan kali ini, kami bersama-sama akan menjelaskan proyek kami. Tanpa berpanjang lama, mari kita lanjut ke bagian pembahasan. Latar belakang. Di latar belakang proyek kali ini berawal dari kondisi nyata yang kami temukan di pengelolaan administrasi RT. Saat ini, hampir semua proses administrasi RT masih dilakukan secara manual. Mulai dari pencatatan data warga yang masih pakai buku atau Excel yang tidak terstandarisasi, lalu pencatatan iuran yang bergantung penuh pada ketelitian bendahara, sampai warga yang harus datang langsung ke rumah pengurus hanya untuk mengajukan surat keterangan. Dari kondisi itu, kami menemukan 4 masalah utama. Pertama, data warga tersebar di berbagai dokumen sehingga susah dicari dan diperbarui. Kedua, pencatatan iuran tidak rapi dan rawan human error. Ketiga, proses pengajuan surat masih manual dan memakan waktu lama. Keempat, ketua RT kesulitan menyusun laporan karena data tidak terintegrasi. Yang terdampak dari masalah ini ada 3 pihak. Yang pertama yaitu warga yang butuh layanan cepat. Kedua, pengurus RT yang harus mengelola data-data sehari-hari, dan ketua RT yang membutuhkan laporan akurat. Setelah kami menganalisis lebih dalam, akar masalahnya ada di 2 hal. Yang pertama yaitu belum adanya sistem digital yang terpusat dan belum adanya SOP yang baku. Dan itulah mengapa sistem ini perlu dirancang. Rumusan masalah dan tujuan. Dari latar belakang tadi, kami merumuskan 5 pertanyaan utama yang menjadi acuan pada proyek kali ini. Yang pertama yaitu apa permasalahan utama pada pengelolaan administrasi RT yang berjalan saat ini. Kedua, bagaimana rancangan aliran proses sistem SIRUTA yang kami usulkan. Ketiga, bagaimana rancangan struktur datanya. Keempat, bagaimana rancangan fitur dan interaksi antar aktornya. Dan kelima, bagaimana rancangan UI atau prototipe yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, tujuan dari proyek ini ada 3. Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis menggunakan Fishbone dan SWOT. Kedua, merancang aliran data dan struktur data melalui DFD dan IRD. Ketiga, merancang fitur perilaku sistem dan antarmuka melalui diagram, UML, dan UI prototype. Jadi, proyek ini bukan hanya membuat diagram, tapi juga memastikan semuanya saling terhubung dari analisis sampai prototype. Metode alur pengerjaan. Sebelum kita masuk ke hasil, kita mau menjelaskan dulu bagaimana alur pengerjaan untuk proyek kali ini. Kami mulai dari memilih studi kasus, yaitu administrasi RT. Setelah itu, kami mengidentifikasi masalahnya. Setelahnya, menganalisis akar penyebab memakai Fishbone dan SWOT. Dan dari hasil analisis itu, kami mulai masuk ke perancangan, dimulai dari DFD untuk memetakan aliran data, lalu IRD dan kamus data untuk merancang struktur datanya. Kemudian kami membuat use case diagram, class diagram, state diagram, sequence diagram, dan activity diagram untuk melihat fitur dan perilaku sistem dari berbagai sudut pandang. Semua rancangan itu kemudian kami wujudkan ke dalam UI atau prototype. Terakhir, kami lakukan validasi integrasi antar model untuk memastikan semua diagram konsisten dan tidak ada celah logika. Sebelum akhirnya disusun jadi laporan akhir dan dipresentasikan pada hari ini. Jika ditelusuri penyebabnya, keempat masalah ini punya akar yang sama, yaitu dari aspek mesin. Belum adanya sistem digital yang terpusat, dan dari aspek metode, yaitu belum adanya SOP yang baku. Dampaknya jelas, pelayanan lambat, data tidak akurat, dan laporan yang sering terlambat. Dari analisis ini kami menyimpulkan ada 4 kebutuhan. Solusi utama yaitu basis data terpusat, modul iuran digital, modul pengajuan surat online, dan modul pelaporan otomatis. Keempat kebutuhan inilah yang jadi dasar seluruh perancangan sistem SIRUTA. Baik, untuk menganalisis masalah yang sudah diidentifikasi sebelumnya, kami menggunakan Fishbone diagram dan analisis SWOT. Pada Fishbone diagram, setiap masalah, baik itu data warga yang tersebar, pencatatan iuran yang tidak rapi, pengajuan surat manual, maupun kesulitan dalam pembuatan laporan, ditelusuri akar penyebabnya dengan menggunakan 6 aspek, yaitu man, machine, material, method, measurement, dan environment. Menariknya, ketika keempat fishbone ini dibandingkan, penyebabnya saling berkaitan satu sama lain.
Misalnya data warga yang tersebar di buku manual dan file Excel pada masalah pertama ternyata jadi penyebab langsung kesulitan dalam menyusun laporan administrasi pada masalah keempat. Karena ketua RT harus mengumpulkan data dari berbagai sumber yang tidak terintegrasi. Begitu juga dengan tidak adanya SOP, baik untuk pencatatan data warga, penagihan iuran, maupun pengajuan surat. Semuanya berakar dari hal yang sama, yaitu belum adanya standar baku di tingkat RT. Karena itu, akar masalah yang paling dominan ada pada aspek mesin, yang belum punya sistem terpusat, dan metode yang belum punya SOP, sehingga solusinya harus berupa sistem yang mengintegrasi semua proses ini sekaligus. Setelah akar masalahnya ditemukan, kami menilai kelayakan solusi sistem yang akan dibangun lewat SWOT. Yang menarik di sini, kekuatan sistem ini sebenarnya adalah jawaban langsung dari masalah yang dibahas di Fishbone tadi. Skor strength paling tinggi yaitu 8,8 justru terdapat pada poin pengelolaan data yang lebih terpusat. Ini langsung menjawab masalah data warga yang tersebar dan laporan yang sulit disusun. Tapi di sisi lain, solusi digital ini juga membawa kelemahan baru yang sebelumnya tidak ada saat sistem masih manual, seperti ketergantungan pada teknologi dan listrik, serta kebutuhan biaya pemeliharaan, dengan skor weakness 6,5. Opportunities dengan skor 7,75 datang dari semakin terbukanya masyarakat terhadap teknologi digital, sementara threats dengan skor 6,6 justru kebalikan dari kekuatan sistem itu sendiri, yaitu risiko keamanan data. Karena data yang tadinya tersebar dan sulit diakses, kini terpusat dan harus dilindungi dengan baik. Karena skor strength dan opportunities mendominasi, posisi sistem ini berada di kuadran SO. Artinya, sistem cukup layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Dari hasil analisis tersebut, kami merancang sistem bernama Siruta. Pada level paling awal ini, sistem masih digambarkan sebagai satu proses besar yang menjadi solusi atas seluruh masalah yang sudah dibahas. Mulai dari pencatatan data warga, iuran, pengajuan surat, hingga laporan. Sistem ini berinteraksi dengan tiga entitas yang sebelumnya juga disebut dalam analisis Fishbone sebagai pihak yang terdampak langsung, yaitu ada warga, pengurus RT, dan ketua RT. Warga yang sebelumnya harus mengisi formulir kertas dan datang langsung untuk membayar iuran, di sistem ini cukup untuk mengirimkan data pendaftaran, permohonan surat, pembayaran iuran, dan pengaduan, lalu menerima surat keterangan, kwitansi, dan status pengaduan secara langsung. Sementara itu, 4 data store yang dirancang yaitu DS1 data warga, DS2 data surat, DS3 data keuangan, dan DS4 data pengaduan. Hal ini sebenarnya merupakan representasi digital dari 4 media pencatatan yang sebelumnya tersebar dan menjadi sumber masalah utama. Proses tunggal di level 0 itu kemudian dipecah menjadi 6 proses yang lebih rinci di level 1, sesuai dengan 4 masalah yang sudah dibahas sebelumnya. Kelola data warga menjawab masalah pertama, kelola iuran menjawab masalah kedua, dan kelola pengajuan surat menjawab masalah ketiga. Di sini juga muncul peran sekretaris dan bendahara yang dalam pembahasan Fishbone sebelumnya disebut sebagai pihak yang sering kesulitan karena pencatatan manual dan kurangnya pelatihan teknologi. Karena pengajuan surat manual tersebut sebagai salah satu masalah paling memakan waktu, proses ini kami uraikan lebih detail di DFD level 2 menjadi 3 subproses. Mulai dari warga menginput permohonan, sekretaris melakukan verifikasi hingga surat akhirnya diterbitkan dan dikirim kembali ke warga. Alur yang jauh lebih singkat dibanding proses manual yang dijelaskan di awal. Setelah alur prosesnya jelas, kami merancang struktur datanya lewat IRD. 7 entitas yang ada di sini seperti warga, surat, iuran, dan pengaduan sebenarnya adalah bentuk terstruktur dari data yang sebelumnya tercatat secara tidak konsisten di buku manual dan file Excel yang berbeda-beda format. Relasi antara entitasnya semua bersifat one-to-many. Misalnya, satu warga bisa memiliki banyak surat dan banyak iuran. Struktur ini sengaja dirancang supaya transaksi bisa ditelusuri kembali ke warga dan pengurus yang bertanggung jawab, yang artinya langsung menjawab masalah sebelumnya, di mana riwayat perubahan data sulit ditelusuri karena tidak ada mekanisme verifikasi yang jelas.
Seluruh data yang mengalir di DFD dan struktur di IRD ini dirinci lagi ke dalam kamus data, supaya field punya format yang baku dan konsisten. Sesuatu yang sebelumnya tidak ada karena setiap RT bisa punya format pencatatan yang berbeda-beda. Data yang masuk dari warga seperti pendaftaran, permohonan surat, pembayaran iuran, dan pengaduan, semuanya punya format yang jelas sebelum disimpan ke data store masing-masing. Begitu juga data yang keluar, seperti surat keterangan dan laporan rekapitulasi untuk ketua RT. Sudah memiliki struktur baku sehingga laporan yang sebelumnya sulit disusun karena formatnya tidak standar, kini bisa dihasilkan secara otomatis dan konsisten. Saya akan menjelaskan tentang use case diagram dari proyek kami. Jadi, diagram ini menggambarkan siapa saja yang menggunakan sistem Sirutat dan apa saja yang bisa mereka lakukan di dalam sistem. Pada sistem ini terdapat 5 aktor utama, yaitu warga, pengurus RT, sekretaris, bendahara, dan ketua RT. Masing-masing memiliki peran dan akses yang berbeda sesuai tanggung jawabnya. Nah, use case utama yang dirancang dalam sistem ini ada 7, yaitu pertama, memproses surat pengantar. Ini adalah fitur utama sistem, di mana warga dapat mengajukan surat pengantar. Nah, use case ini memiliki relasi extend ke cetak form SKTM. Artinya, pencetakan SKTM hanya terjadi dalam kondisi tertentu, bukan selalu dilakukan. Kedua, mengolah data master warga dan keluarga. Dikelola oleh sekretaris untuk memastikan data kependudukan selalu mutakhir. Yang ketiga, verifikasi laporan lahir, mati, dan pindah. Use case ini memiliki relasi extend ke menolak laporan, karena penolakan terjadi hanya jika data yang diajukan tidak valid. Keempat, menghasilkan laporan administrasi. Rekapitulasi seluruh aktivitas administrasi RT. Nah, yang kelima itu mengelola iuran dan kas RT. Nah, ini tuh ditangani oleh bendahara. Keenam, menghasilkan laporan keuangan itu sebagai output akhir dari pengelolaan iuran. Nah, yang ketujuh itu login sistem dan update database. Nah, use case ini hadir sebagai include di hampir semua use case lain, karena setiap pengguna harus login terlebih dahulu dan setiap transaksi akan memperbarui database. Nah, diagram ini menjadi fondasi untuk perancangan selanjutnya. Lalu, slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Nah, kelas diagram ini menggambarkan struktur data logika sistem secara lebih teknis. Dalam sistem ini kami merancang 9 kelas utama, yaitu kader keluarga, pengurus RT, sekretaris, bendahara, warga, surat, iuran, pengaduan, laporan rekapitulasi, dan ketua RT. Perlu dicatat, kelas pengurus RT bersifat abstrak. Artinya, kelas ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi parent kelas yang diwarisi oleh sekretaris, bendahara, dan ketua RT. Ini mencerminkan hierarki peran di dalam kepengurusan RT. Dari sisi atribut, setiap kelas memiliki atribut yang identik dengan identitas pada IRD yang telah kami rancang sebelumnya. Ini membuktikan bahwa kelas diagram kami konsisten dengan model data. Dari sisi metode, setiap metode diturunkan langsung dari use case. Contohnya, kelas warga memiliki metode ajukan surat, bayar iuran, dan laporkan perubahan status. Kelas sekretaris memiliki metode verifikasi surat, kelola data master, dan verifikasi laporan. Kelas bendahara memiliki metode catat iuran dan cetak laporan keuangan. Nah, jadi kelas diagram ini menjembatani IRD di sisi data. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang slide 14, yaitu state diagram. Nah, state diagram kami ini berfokus pada objek surat, karena objek inilah yang memiliki siklus status paling kompleks dan kritis dalam sistem Sirutat. Alur perubahan statusnya adalah sebagai berikut. Step pertama ini diajukan. Ini adalah kondisi awal ketika warga melakukan submit permohonan surat melalui sistem. Nah, step kedua ini diverifikasi. Setelah permohonan masuk, sekretaris akan memeriksa kelengkapan dan kewajiban data yang diajukan. Nah, dari tahap verifikasi ini terdapat dua kemungkinan. Jika data valid, surat berpindah ke state disetujui. Jika data tidak valid, surat berpindah ke state ditolak dan warga menerima notifikasi penolakan. Nah, setelah disetujui tadi, kemudian data akan dilanjutkan ke state diterbitkan, di mana surat dicetak dan diserahkan kepada warga. Nah, state akhir dari diagram ini adalah ketika surat mencapai status diterbitkan atau ditolak. Keduanya merupakan kondisi terminal. Nah, pada pola percabangan ini antara valid dan tidak valid. Nanti akan kita lihat kembali konsistensinya pada sequence diagram dan activity diagram. Lalu pada slide 15, saya akan lanjut ke sequence diagram. Nah, secara keseluruhan kami membuat 5 sequence diagram yang mencakup surat pengantar, verifikasi laporan status, kelola data master, kelola iuran, dan laporan rekapitulasi. Nah, dalam video ini kami menjelaskan yang utama, yaitu sequence diagram memproses surat pengantar. Nah, use case ini melibatkan 2 aktor, warga dan sekretaris, serta 3 objek, form pengajuan surat,
sistem Siruta, dan DS2 data store surat. Nah, urutannya itu seperti ini. Pertama, warga mengisi data dan jenis surat pada form pengajuan surat. Yang kedua, form mengirimkan perintah ke ajukan surat data ke sistem Siruta. Nah, sistem menyimpan data dengan status diajukan ke data store surat. Kemudian sistem mengirimkan notifikasi ke sekretaris untuk melakukan verifikasi ID surat. Setelah verifikasi, sistem mengubah status menjadi diverifikasi. Nah, selanjutnya masuk ke blok alternatif alt. Jika data valid, status diperbarui menjadi diterbitkan dan dikirimkan ke warga. Jika data tidak valid, status diperbarui menjadi tolak dan warga menerima notifikasi penolakan. Blok alt ini secara langsung mencerminkan extend pada use case dan decision point pada state diagram. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Nah, sama seperti sequence diagram, kami membuat 5 activity diagram yang masing-masing bersumber dari use case yang telah dirancang. Di sini kami menampilkan activity diagram. Yang pertama itu surat pengantar. Diagram ini menggunakan streamline yang membagi aktivitas ke dalam 2 jalur, yaitu jalur warga di sebelah kiri dan jalur sekretaris di sebelah kanan. Pembagian ini memperjelas siapa yang bertanggung jawab pada setiap langkah proses. Alur aktivitasnya sebagai berikut. Proses dimulai dari warga yang mengisi formulir pengajuan surat. Formulir tersebut kemudian berpindah ke jalur sekretaris yang menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan data. Setelah pemeriksaan terdapat sebuah decision point, yaitu jika data valid atau ya, sekretaris memberikan verifikasi surat diterbitkan dan kembali ke jalur warga, yaitu warga menerima surat keterangan. Jika data tidak valid atau tidak, permohonan ditolak dan warga menerima notifikasi penolakan. Decision point ini sepenuhnya selaras dengan relasi extend pada use case diagram dan block out pada sequence diagram. Ini adalah bukti nyata bahwa seluruh perancangan sistem Siruta dirancang secara terintegrasi. Sekarang kita masuk ke bagian UI atau prototype dari sistem Siruta. Ada 5 halaman utama yang dirancang. Yang pertama, login digunakan semua aktor untuk autentikasi mempresentasikan usage 10. Yang kedua, ada dashboard, tampilannya beda antara sekretaris dan bendahara, berfungsi sebagai navigasi utama ke seluruh menu. Yang ketiga, ada data warga, diakses sekretaris untuk curut data warga mempresentasikan UC2. Nah, yang keempat, ada form pengajuan surat, bisa diakses warga maupun sekretaris untuk mengajukan dan memverifikasi surat mempresentasikan UC1 dan UC3. Nah, yang kelima, ada menu uang kas, khususnya bendahara untuk mencatat iuran dan mengekspor laporan keuangan mempresentasikan UC5 dan UC6. Dan ada juga halaman laporan rekapitulasi untuk ketua RT melihat rekap administrasi dan keuangan per periode. Semua halaman ini punya dasar yang jelas dari diagram-diagram sebelumnya membuktikan bahwa seluruh artefak di bab 4 saling terhubung membentuk satu kesatuan sistem yang utuh. Nah, sekarang lanjut ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu integrasi antar model. Ini membuktikan bahwa Siruta bukan sekedar kumpulan diagram terpisah, semuanya saling terhubung. Latar belakang yang diturunkan ke Fishbone dan SWOT untuk mencari akar masalah di aspek machine dan metode yang menjadi dasar DFD. Kemudian proses DFD menjadi entitas di IRD yang kemudian menjadi kamus data. Use case dipetakan dari proses DFD dan diturunkan ke kelas diagram. Perilaku sistem dimodelkan lewat state diagram, sequence diagram, dan activity diagram. Dan semua itu bermuara ke 5 halaman UI atau prototype. Hasilnya, seluruh 12 poin checklist validasi sistem dinyatakan terpenuhi. Tidak ada artefak yang berdiri sendiri. Kesimpulannya, sistem RT yang berjalan saat ini masih manual dan menimbulkan 4 masalah utama. Data warga tersebar, pencatatan iuran tidak rapi, pengajuan surat lambat, dan kesulitan untuk membuat laporan. Akar masalahnya ada di aspek machine dan metode. Posisi SWOT ada di kuadran SO yang artinya sangat mendukung digitalisasi. Sebagai solusinya, kami merancang Siruta dengan 4 modul utama, basis data warga terpusat, pencatatan iuran digital, pengajuan surat online, dan pelaporan otomatis, yang semuanya dituangkan secara konsisten ke dalam 11 artefak rancangan dan terbukti saling terhubung. Siruta siap dilanjutkan ke tahap pengembangan aplikasi. Nah, ada 4 saran dari kami. Pertama, rancangan ini diharapkan bisa dikembangkan menjadi aplikasi nyata berbasis web atau mobile. Yang kedua, perlu sosialisasi dan pelatihan dulu ke pengurus RT dan warga sebelum diimplementasikan. Nah, yang tiga, untuk versi berikutnya bisa ditambahkan fitur payment gateway dan notifikasi WhatsApp atau email. Yang keempat, karena sistem menyimpan data sensitif seperti NIC, perlu ditambahkan enkripsi database dan role-based access control untuk keamanan data. Demikian presentasi dari kelompok 4 kelas B dengan sistem Siruta, Sistem Informasi Administrasi RT. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan atau masukan, silakan tulis di kolom komentar YouTube ya. Kami siap untuk menjawab. Terima kasih semuanya.